warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, amma ba'd. Hadratul Karamin, wabil khusus yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas, Bapak Ustaz Haji Amris, beserta seluruh pengurus dan Dewan Penasehat yang kami hormati dan kami ta'zimi, para sesepuh dan bini sepuh, para kiai, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh emak-emak, dan semua tokoh yang tidak bisa disebut namanya satu persatu. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan apa yang telah kita tilik pada pertemuan yang lalu terkait dengan sumber hukum Islam yang pertama dan utama, yaitu Al-Qur'an. Karena fikih adalah produk dari pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Produk dari pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Sehingga Al-Quran dan Sunnah ini menjadi sumber utama dalam hukum Islam. Di antaranya adalah fikih. Sebagaimana yang telah kita maklum dan ketahui pada pertemuan yang lalu, bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bernilai ibadah ketika dibaca, diawali surat Al-Fatihah, diakhiri surat An-Nas, yang disampaikan secara mutawatir. Ini Al-Quran. Maka dari definisi Al-Quran ini dapat ditarik karakter-karakter atau ciri-ciri atau kriteria yang dinamakan Al-Quran itu apa. Yang pertama, karakter Al-Quran atau ciri Al-Quran adalah kalamullah. Kalam Allah, bukan kalam manusia, bukan kalam malaikat, bukan kalam makhluk, tapi kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yaitu kemukjizatannya. Mukjizat ini adalah perkara yang di luar kewajaran, di luar kebiasaan. Itu yang dinamakan dengan mukjizat. Al-Quran Al-Karim adalah mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Kenapa dinamakan mukjizat? Karena Al-Quran adalah perkara di luar kebiasaan masyarakat Arab Quraisy kala itu. Kebiasaan orang Arab adalah bersair, dan mukjizat ini datang sesuai dengan kebiasaan masyarakatnya. Seperti Nabi Musa, karena kebiasaan masyarakatnya sihir, maka mukjizatnya adalah tongkat. Karena kebiasaan masyarakatnya sihir. Nabi Isa, kebiasaan masyarakatnya adalah tabib, pengobatan. Maka kemujizatannya adalah mengobati penyakit yang tidak bisa diobati siapapun. Kemujizatan Nabi Isa, dan bahkan menghidupkan yang mati atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW karena kebiasaan masyarakatnya adalah bersair, maka kemujizatannya pun sesuai dengan kebiasaan masyarakat, yaitu Al-Quran.
Al-Quran. Dan para penyair ketika mendengar Al-Quran itu geleng kepala sekaligus takjub. Ini kalau penyair betul. Kenapa? Karena huruf-huruf yang dipakai sama, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, zain. Tapi belum pernah dengar kata yang berbunyi alif, lam, mim, kaf, ha, ya, ain, shad. Belum pernah dengar yang begini. Maka tidak jarang para penyair masuk Islam, ya, masuk Islam. Seperti Hasan, sahabat itu penyair Rasul. Ka'ab bin Zuhair, Ka'ab bin Zuhair ini penyair Rasulullah SAW. Sebelum masuk Islam, syair-syairnya itu isinya cacian, hinaan kepada Rasulullah. Nggak layak lah disebut, luar biasa. Tetapi ketika Ka'ab bin Zuhair ini masuk Islam, syair-syairnya berubah, memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terkenal dan sering dikaji di pesantren-pesantren di Indonesia itu dengan sebutan Banat Su'adu. Banat Su'adu, Banat Su'adu disebut juga dengan qasidah burdah, tapi bukan qasidah burdah Imam Busiri. Qasidah burdah sahabat yang bernama Ka'ab bin Zuhair. Burdah itu selendangnya Nabi. Jadi ketika Nabi mendengar apa syairnya Ka'ab bin Zuhair ini, senang dan memberikan selendangnya, burdahnya, maka dinamakan juga dengan qasidah burdah, atau di pesantren dikenal dengan Banat Su'adu. Isinya pujian kepada Rasulullah SAW. Banat Su'adu fa qalbil yawma madhkulu mutayyamun isra'a lam yufda makbulu inna rasula lanurun yustadaa'u bihi muhannadun min suyufillahi maslul. Ini syair atau qasidah yang disampaikan, dibacakan oleh Ka'ab bin Zuhair di hadapan Rasulullah SAW. Ini lagi ngaji begini nih, Ka'ab bin Zuhair membacakan qasidahnya. Inna rasula nurun yustada'u bihi. Sesungguhnya Rasulullah SAW adalah cahaya yang dengan cahaya itu bisa menaungi, yang berada di bawah cahaya Rasulullah SAW. Muhannadun min suyufillahi maslul. Jadi pedangnya Rasul Muhammad min suyufillahi maslul, di antara pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala yang sangat tajam. Pedang Muhammad itu yang ujungnya bercabang dua, itu pedang Muhammad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hebat lah, gagah perkasa, bercahaya, tapi ketika di medan tempur itu gagah. Baju besinya number one, berkualitas. Pedangnya berkualitas, kudanya berkualitas, ontanya berkualitas. Jadi Nabi SAW untuk visi yang besar itu memakai atribut yang berkualitas. Perang, gitu kan, menunjukkan kekuatan kepada orang-orang kafir Quraisy. Itu menggunakan atribut yang sangat berkualitas, nomor satu. Karena agama yang dipertaruhkan dalam hal ini. Ketika melihat kondisi pasukan muslim, bajunya cumpang camping, orangnya letoy, udahlah, dihinakan,
diejek. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berpenampilan itu penampilan yang layak dilihat orang, sehingga ketika orang melihat ini bagus dan orang ini baik, maka tidak sedikit hadis-hadis Nabi itu yang mendorong umatnya untuk berpenampilan fisik yang layak dilihat oleh orang. Bukan berarti semakin compang-camping semakin zuhud, enggak. Zuhud itu enggak begitu. Orang udahlah compang-camping biar kelihatan zuhud ahli ibadah. Justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk berpenampilan layak dilihat oleh orang. Sehingga apa? Sehingga memperlihatkan kepada dunia bahwa umat Islam adalah umat yang layak dipandang. Jadi kemujizatan adalah ciri utama kalamullah, ya, kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Qur'an karakternya adalah atau sifatnya adalah kalamullah. Dan kalamullah yang disebut dengan Al-Qur'an ini berbeda dengan hadis qudsi atau hadis nabawi. Jadi kalamullah atau Al-Qur'an baik lafadznya maupun maknanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan hadis, baik itu hadis qudsi ataupun hadis nabawi. Li'anna ma'aniyal hadis min indillahi ta'ala. Karena makna hadis ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Makna hadis itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma alfadhuhu fahiya min indir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun lafaz-lafaznya itu berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bedanya hadis dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an lafaz dan maknanya bersumber dari Allah. Kalau hadis makna-maknanya bersumber dari Allah, lafaz-lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa anna Rasul taratan yu'maru bi idhafatil hadis ila Allah wa ahyanan la yu'maru bidzalik. Namun memang terkadang Nabi diperintahkan untuk menyandarkan hadisnya kepada Allah. Ini namanya hadis qudsi. Ini namanya hadis qudsi. Terkadang tidak diperintahkan untuk menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan dengan hadis nabawi. Hadis nabawi. Maka ketika ada di dalam hadis itu Allah berkata, gitu ya. Berarti ini namanya hadis qudsi. Allah berfirman. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti ini namanya hadis qudsi. Dan ini banyak terdapat di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, dan di kitab-kitab hadis yang lain. Sebagaimana yang ada di Sahih Muslim, misalkan terkait dengan Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Nabi SAW mendapatkan, ini kan Nabi cerita Isra dan Mi'raj. Ini hadis bukan ini? Hadis. Ketika menyandarkan hadis ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dinamakan dengan hadis qudsi. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam di Sahih Muslim ketika setelah mendapatkan perintah sholat 5 waktu terakhir, ketika bolak-balik 9 kali terakhir mendapatkan perintah, akhirnya voting diskon 45 menjadi 5. Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat hasanah fa in 'amilaha kutibat asyara. Barang siapa yang mau
berniat. Tapi ham ini kan beda dengan niat ya. Kalau niat itu berbarengan dengan perbuatannya. Kalau ham itu sebelum. Barang siapa yang mau melakukan kebaikan tapi tidak melakukan, maka dicatat satu kebaikan. Dicatat satu kebaikan. Ada orang yang mau sholat tahajud, udah niat betul sholat tahajud, memasang alarm jam 2 disetel, tapi nyampe azan subuh nggak kebangun-bangun, dia tercatat sholat tahajud. Ini dapat dari mana nih? Dari mi'rajnya Nabi SAW di Sidratil Muntaha. Allah yang langsung mengatakan, barang siapa yang mau melakukan kebaikan namun tidak melakukan, maka dia tercatat satu kebaikan. Fa in amilaha, kalau dia melakukan apa yang dia mau tadi, yang dia niatkan tadi, dia lakukan, kutibat asyra, maka tercatat 10. Maka sholat itu walaupun 5, tapi dia sama dengan 50. Itu ya. Jadi setiap satu sholat itu pahalanya 10 kali lipat. Jadi tetap pada akhirnya 50 kali sholat juga gitu. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi, kan perintahnya kan 50, tapi dapat korting jadi 5, tapi pahalanya tetap 50. Allah Subhanahu wa taala tegaskan keputusan itu di Sidratil Muntaha dengan berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mau melakukan kebaikan namun tidak melakukan, maka tercatat satu kebaikan. Apabila dia melakukan kebaikan itu, maka tercatat 10. Tapi kebalikannya, ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha lam tuktab, fa in 'amilaha kutibat sayyi'ah. Tapi sebaliknya, apabila seseorang ingin melakukan perbuatan buruk tapi tidak melakukan, tidak dicatat sama sekali. Tidak dicatat sama sekali keburukannya itu. Fa in 'amilaha, kalau dia lakukan keburukan itu dicatat 1, tidak 10. Dicatat 1 keburukan, bukan 10 keburukan. Ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan perbuatan baik. Kalau perbuatan baik itu dilakukan, itu 10 pahalanya. Tapi kalau perbuatan buruk dia lakukan, itu dicatatnya 1 keburukan, bukan 10 keburukan. Dan ini bentuk kasih sayang dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini kapan ini dikatakan ini? Di Sidratil Muntaha, setelah memerintahkan atau mensyariatkan sholat 5 waktu. Sehingga ada di sini, sebenarnya untuk cari pahala itu jauh lebih mudah dari dapat dosa. Kalau nyari dosa itu berat, tapi kalau nyari pahala cepat. Tapi kenapa banyaknya kok nyari dosa? Karena setannya banyak. Setannya banyak. Itu yang udah dari dulu. Ya, dari dulu. Ketika Allah menciptakan surga dan neraka, itu dari dulu. Ada di Sahih Bukhari dan ada di Sahih Muslim. Allah menciptakan surga, kemudian mengatakan kepada malaikat, coba Anda pergi ke surga. Saya baru menciptakan surga, kata Allah. Malaikat datang ke surga. Indah betul. Akhirnya balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada malaikat, "Gimana surga menurut Anda?" Wah, kalau gini caranya banyak yang pengen masuk ke surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kasih pagar surga itu dengan hal-hal yang tidak disukai. Hufat bil makarim. Allah pagari dengan hal-hal yang tidak disukai. Kemudian perintahkan malaikat untuk lihat lagi. Sekarang lihat lagi surga. Ketika pergi ke surga, waduh, kayaknya berat ini. Sedikit yang mau kesini. Kata siapa? Malaikat.
Ini kan berarti malaikat itu diciptakan sebelum surga neraka diciptakan. Karena kan sebelum surga ada, malaikat sudah ada. Ketika diciptakan surga, Allah belum malaikat, itu sudah ada malaikat terlebih dahulu. Kemudian berkata malaikat, kayaknya pesimis. Kalau melihat pagarnya ini tak banyak disukai orang. Akhirnya kemudian Allah menciptakan neraka. Allah menciptakan neraka. Setelah tercipta, Allah menyuruh malaikat untuk lihat. Sekarang lihat neraka. Saya baru menciptakan neraka. Malaikat pergi ke neraka, pemeriaman. Kemudian balik lagi ke Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, nggak ada yang bakal ke sini. Tidak ada yang bakal ke neraka. Dan melihat dari jauh di negeri, siapa yang mau? Kemudian Allah Subhanahu wa taala kelilingi neraka itu dipagari dengan syahwat-syahwat yang enak-enak, itu menggiurkan. Kemudian Allah perintahkan malaikat lihat. Sekarang lihat neraka. Ketika pergi ke neraka melihat, dari pagarnya udah menggiurkan, penuh dengan syahwat. Yang kemudian malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, kayaknya saya menduga kuat banyak yang kesini. Karena dipagari dengan syahwat-syahwat. Banyak kan lagunya Roma Irama itu bagus betul. Kayaknya paham hadis ini gitu. Kenapa yang enak-enak itu diharamkan? Sehingga potensi-potensi itu ada, kemungkinan-kemungkinan itu ada, bahkan bisa. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika di Sidratil Muntaha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Sidratil Muntaha mendeklarasikan putusan yang luar biasa untuk cari pahala jauh lebih mudah dari cari dosa. Tapi ini bagi mereka yang betul-betul komitmen pada kebaikan. Tapi kalau dalam dirinya banyak syahwatnya, udahlah. Sebenarnya syahwat itu atau nafsu itu kan netral sebenarnya. Nafsu itu kan artinya jiwa atau diri. Yang buruk itu hawa. Yang buruk itu hawa. Maka di dalam Al-Quran itu disebutnya kan hawa. Tahwal anfus. Tattabi'ul hawa. Kan hawa, bahasanya hawa. Karena itu yang buruk. Kalau nafsu itu netral. Dibuktikan di surat Asy-Syams. Nafsu itu netral. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma ta'aha wa nafsin wa ma sawaha wa nafsin wa ma sawaha. Nafs demi jiwa, demi diri manusia dan penciptaannya. Di netralnya. Jiwa atau diri manusia bisa baik, bisa buruk. Maka kemudian Allah katakan fa'alhamaha fujuraha taqwaha. Allah tunjukkan ini jalan fujur, jalan jelek, ini jalan baik, jalan takwa. Yang milih buruk itu namanya hawa. Itu. Tapi kalau kita dengar kata nafsu itu identiknya jelek. Padahal netral. Tapi untungnya ketika diterjemahkan ke Indonesia bukan hanya nafsu ya, tapi hawa nafsu. Hawanya itu yang membuat dia buruk. Jadi Al-Quran itu karakter atau kekhususannya adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, bukan kalam Nabi, bukan kalam makhluk dan lain-lain. Kalam Allah. Dan makna serta lafadznya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan hadis. Kalau hadis makna-maknanya bersumber dari Allah, lafadz-lafadznya dari Nabi Muhammad SAW. Namun
Nabi diperintahkan untuk menyandarkan kepada Allah, namanya hadis qudsi. Ada juga yang tidak diperintahkan untuk menyandarkan kepada Allah, namanya hadis nabawi. Yang kedua, karakter atau khosois, kekhususan Al-Quran adalah inna jami' al-Qur'ani Arabiyyun, bahwa Al-Quran semuanya Arab. Al-Quran semuanya bahasa Arab. Walaysa fihi syai'un min lughatil a'ajim. Tidak ada satupun di dalam Al-Quran bahasa selain Arab. Tapi Ustaz, itu ada kata kistos di Quran, ada kata tanur, ada kata kertos di dalam Al-Quran. Itu kan bukan bahasa Arab. Bahasa Persia, ada bahasa India juga, ada bahasa yang lain-lain. Ini perdebatan di di ilmu usul fikih, ya, yang panjang dari ulama-ulama usul fikih kita dulu. Namun pada kesimpulan akhir, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab usul fikihnya Ar-Risalah, bahwa tidak ada satupun di Al-Quran kata selain Arab. Beliau menulis di dalam kitabnya Ar-Risalah, wa qad takallama fil ilm man law amsaka 'an ba'd ma takallama fihi lakana al-imsak aula bihi wa aqrab min as-salamati lah. Jadi ada orang yang bicara tentang ilmu, sebenarnya kalau dia diam itu selamat sebenarnya. Ini karena Imam Syafi'i luar biasa ya melihat fenomena masyarakat yang tidak berilmu tapi ngomong. Akhirnya yang terjadi sesat dan menyesatkan. Yang terjadi bukan malah bagus, tapi malah runyam. Kenapa? Karena orang bicara tidak ada ilmunya. Nah, kalau orang ngomong tapi nggak punya ilmu, habis lah dia, rusak lah. Ulama-ulama kita selalu mewanti-wanti, jangan bicara kalau nggak tahu. Jangan bicara kalau tidak tahu. Tapi memang era media sosial ini semua orang jadi semua tahu. Setiap orang tahu semua hal, sehingga setiap orang bicara semuanya. Bukan bidang dia nggak ngerti, ngomong juga. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi debat kusir. Sebagaimana yang kita saksikan bersama-sama. Dia tidak pernah belajar tafsir, tapi ngomongin tafsir, yang akhirnya salah. Bahkan antara huruf ain dan huruf hamzah aja keliru. Ini yang menjadi persoalan. Dan ini sudah diingatkan oleh Imam Syafi'i jauh-jauh hari. Sekarang udah 1400 sekian. Imam Syafi'i sekitar 150 Hijriah. Ini udah 1000 sekian ratus tahun yang lalu dan mengingatkan. Faqala minhum qa'il. Ada di antara mereka yang mengatakan inna fil Qur'an Arabiyyan wa Ajamiyyan. Ada yang mengatakan di dalam Al-Quran itu ada kata Arab, ada kata selain Arab. Wal Qur'anu yadullu ala an laysa min kitabillah syai'un illa bilisanil Arab. Bahwa Al-Quran sendiri menunjukkan bahwa tidak ada di dalam kitab Allah satupun kecuali berbahasa Arab. Tidak ada satupun bahasa selain Arab. Di antaranya yang disampaikan Imam Syafi'i, ayat Al-Quran surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Dengan bahasa Arab yang jelas. Al-Quran sendiri mengatakan dengan bahasa Arab yang jelas. Di surat Az-Zumar ayat 28 juga sama, Qur'anan Arabiyyan ghaira dziz iwajin la'allahum yattaqun. Qur'anan Arabiyyan
iwaj, tidak bengkok. Di dalam surat An-Nahl juga sama, wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Ini Al-Qur'an berbahasa Arab jelas kearabannya. Di surat Fussilat, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabiyyun a'jamiyyun. Kalau kami jadikan Al-Qur'an itu berbahasa selain Arab, entar orang kafir Quraisy itu bakal protes juga. Laula fussilat ayatuhu, kenapa ayat-ayatnya nggak dijelaskan secara detail yang bisa dimengerti kita semua? A'jamiyyun wa arabi. Kenapa Al-Quran kok bahasanya bukan Arab padahal nabinya Arab? Terprotes gitu juga. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran seluruhnya bahasa Arab. Kemudian terjemah Al-Quran, wa tarjamatul Qur'ani la tu'addu Qur'anan mahma kanat tarjamatu daqiqatan. Terjemah Al-Quran bukan Al-Quran. Dia perlu betul-betul menjadi perhatian. Terjemah Al-Quran bukan Al-Quran. Sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah. Terjemah Al-Quran bukan Al-Quran. Mahmaka nanti terjemah daqiqatan, meskipun terjemahannya itu teliti betul. Kenapa? Karena tidak ada satu bahasa pun di dunia ini yang bisa sama dalam peralihan, sama persis. Bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia tidak akan bisa sama persis. Bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Arab, bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, Indonesia ke bahasa Inggris. Tidak ada satu bahasa pun diterjemahkan kemudian sama persis. Gramatikanya, aturan-aturannya, rasa bahasanya nggak ada. Maka dari sini kan dulu itu panjang betul berdebat para ulama kita. Ketika muncul ide penerjemahan, gimana Al-Quran ini diterjemahkan selain Arab, bisa atau tidak? Ada sebagian yang mengharamkan. Di antaranya Ibnu Qutaibah. Ibnu Qutaibah ini mengatakan tidak boleh Al-Quran diterjemahkan. Kenapa? Kalau Al-Quran diterjemahkan, kemukjizatan Al-Qurannya akan hilang. Kemukjizatan Al-Qurannya akan hilang. Kenapa? Karena kemukjizatan Al-Quran ada di lafaz-lafaz Arabnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abdul Qahir Al-Jurjani. Al-Imam Abdul Qahir Al-Jurjani ini disebut bapaknya ahli balaghah, sastra Arab dulu. Namanya Abdul Qahir Al-Jurjani. Beliau punya buku atau punya kitab judulnya I'jaz, Dalailul I'jaz, tebal. Inti dari kitab Dalailul I'jaz ini adalah mengatakan kemukjizatan Al-Quran ada di dalam lafaz-lafaz Arabnya. Sehingga kalau Al-Quran ini diterjemahkan ke bahasa lain, maka kemukjizatannya akan hilang. Karena pasti tidak akan sama isinya, tidak akan sama rasanya. Oleh karenanya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah mengatakan fala yasihu li'timadu 'alaiha fi istinbatil ahkam syar'iyyah. Maka tidak sah, tidak diperbolehkan bertumpu pada terjemahan Al-Quran dalam menyimpulkan hukum syar'i. Tidak boleh dalam menyimpulkan hukum pakai terjemah.
Dan ini yang menjadi persoalan betul ya, karena dalam ilmu ushul fikih ini ada aturan-aturan. Di Al-Quran itu ada lafaz-lafaz yang berbentuk umum, ada lafaz-lafaz yang berbentuk khusus, ada bentuk-bentuk perintah, ada kata-kata perintah, ada lafaz-lafaz yang berbentuk global, ada lafaz-lafaz yang berbentuk mujmal, ada macam-macam. Jadi gaya-gaya bahasa seperti ini itu punya peran dalam memunculkan atau mendorong untuk penyimpulan hukum yang tidak didapatkan dari terjemah Al-Quran. Ini yang menjadi penting betul. Kita tidak boleh menyimpulkan hukum dari terjemah. Menyimpulkan hukum mesti dari teks Arabnya, teks Arab Al-Quran. Li'anna fahmal murad minal ayat yahtamilul khata' wa tarjamatuha ila lughatin ukhra yahtamilul khata' aidan. Gitu ya. Kenapa? Karena memahami ayat Al-Quran itu ada kemungkinan salah. Ini dia baca Arabnya, itu kemungkinan salah. Dan membaca teks Arabnya itu memunculkan beragam penafsiran. Ada kitab tafsir, ada kitab-kitab tafsir. Ulama A memahami begini, ulama B memahami begitu, ulama C memahami begini lagi, ya kan? Sehingga satu lafaz penafsirannya berbeda-beda. Misal di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Istri-istri yang dicerai oleh suaminya itu ada masa tunggu atau masa iddah sebanyak 3 quru. Gimana menerjemahkan 3 quru ini? Gimana menerjemahkan 3 quru? Arti quru itu apa? Ini ulama membaca teks Arabnya itu pemahamannya berbeda-beda. Ada yang memahami quru itu suci, ada yang memahami quru itu haid. Ini baca teks Arabnya memunculkan pemahaman yang berbeda. Apalagi terjemah berkemungkinan salah. Iya. Saya sudah hampir sekitar 17-18 buku yang kami terjemahkan dari Arab ke Indonesia. Itu sampai sekarang masih mendapati kesulitan juga dalam memadatkan kata Arab ke kata Indonesia. Dan sering juga tidak mendapati padanan yang pas. Sehingga yang saya lakukan adalah menulis kata Arab itu dengan Latin, kemudian saya kasih footnote. Di footnote saya baru jelaskan, karena dia tidak bisa diterjemahkan tetapi bisa dijelaskan. Dan itu di Al-Quran tidak sedikit. Maka jangan heran kalau membaca terjemahan Kemenak itu ada footnote-nya, karena nggak bisa diterjemahkan tapi bisa dijelaskan. Jadi ini yang penting betul untuk difahami oleh kita bersama. Jadi saat ada ketika dia membaca terjemah itu ada 2 kemungkinannya. Satu, ya kan, pemahaman ayatnya itu ada kemungkinan salah. Yang kedua, penerjemahannya juga ada kemungkinan salah. Ini double nih, double. Maka konsekuensinya lebih berat dari memahami langsung dari ayat Quran dengan teks Arabnya. Maka Kemenak itu kan setiap tahun ada upgrade, ada seminar atau muktamar nasional untuk pentasihan Al-Quran dan terjemah. Itu setiap tahun untuk mengupgrade terjemahan. Jadi kan pasti setiap saat itu ada kritikan-kritikan, ada masukan-masukan. Oh, ini terjemahan begini nggak pas, yang pas begini. Ada masukan yang lain sehingga itu diakomodir dan dirapatkan untuk mendapatkan terjemahan yang
paling akurat, tapi tetap setiap tahun itu tetap ada upgrade ya, terjemahan itu. Kenapa? Karena terjemahan dari kepala kita, kita. Ini memadankan kata A ke bahasa lain, ini kira-kira apa yang paling pas, itu kan ijtihad kita. Maka kemungkinannya ada salah juga. Maka para ulama kita sejak dulu, dan ditegaskan oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, bahwa penerjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Sehingga ketika ada orang yang mengkritik terjemahan, itu jangan disalahpahami, oh dia kritik Al-Quran. Enggak, dia mengkritisi terjemahan. Ya, bukan mengkritik Al-Quran, enggak boleh. Dia mengkritik terjemahan Al-Quran. Dan tidak boleh menyimpulkan hukum dari terjemahan Al-Quran. Fala yasihu al-i'timadu 'ala tarjamah ma'a wujudi hadaini al-ihtimalain wa la tasihhu as-salatu bit-tarjamah wa la yuta'abbadu bitilawatiha. Tidak boleh bergantung pada terjemah ketika ada kemungkinan dua kesalahan pemahaman dan kesalahan penerjemahan. Yang kedua, tidak boleh sholat menggunakan terjemah Al-Quran. Tidak boleh sholat menggunakan terjemah Al-Quran. Maka ketika seseorang sholat itu mesti pakai Arab dari awal sampai akhir. Allahu Akbar. Allahu Akbarnya aja didetailkan di dalam fikih itu. Akan kita lihat di kemudian hari. Didetailkan Allahu Akbar. Yang pada intinya yang tidak bermasalah itu adalah Allahu Akbar. Allahnya boleh panjang, tapi yang lain tidak. Allahu Akbar. Allahnya boleh panjang besar, boleh. Kayak mana misal Allahu Akbar. Tapi yang lain enggak. Misal A-nya dipanjang enggak boleh. Karena bisa problem dia. Allahu Akbar. Nah, ini bisa problem. Kenapa? Karena artinya apakah Allah Maha Besar? Loh, ada yang bertanyakan ke Maha Besar Allah. Kalau kita udah jelas dan tegas Allah Maha Besar, ente malah mempertanyakan ke Maha Besaran Allah. Itu mana? Karena hanya panjang. Allah, itu kan Allahu Akbar. Apakah Allah Maha Besar? Ente muslim harus mempertanyakan begitu. Atau aknya panjang. Allahu Akbar. Sama juga. Allah, apakah Maha Besar? Nanya. Nah, tapi Allahu Akbar. Allah yang dipanjangkan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, ketika mau ruku, misalkan dari berdiri, itu kan panjang tuh. Allah. Atau dari berdiri, dari i'tidal ke sujud kan panjang. Allah. Atau azan Allahu Akbar. Boleh. Ya, itu tidak bermasalah secara penerjemahan. Ya, jadi tidak sah, tidak boleh sholat menggunakan terjemah dan tidak bernilai ibadah ketika membaca terjemahan. Jadi Al-Quran itu bernilai ibadah dengan teks-teks Arabnya. Ini mungkin yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Dua yang kita ketahui, karakter Al-Quran adalah satu kalam Allah. Yang kedua, seluruh Al-Quran itu berbahasa Arab. Dan terakhir, yang ketiga, Al-Quran itu manqulun bitawatur. Jadi disampaikan mutawatir. Mutawatir itu disampaikan banyak penyampai dari setiap tingkatan dan generasi, sehingga membuat Al-Quran ini pasti bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan atau didiskusikan, silakan. Allahu a'lam.
juga silahkan. Ada yang mau makan juga silahkan. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan ini dengan bersama-sama membaca doa Al-Quran, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan kafaratul majlis bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.